Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat. Salawat dan salam tak lupa kita bercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi pengikut yang setia hingga akhir zaman dan mendapat syafaat di yaumul akhir. Amin. Sahabat semua, terasa kita sudah melewati seperti dunia ini. Kira-kira pencapaian apa saja yang sudah kita dapatkan? Apakah semakin dekat dengan Allah atau malah semakin jauh? Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dinar Bina Anestesia dari kelas 11-4 akan menyampaikan kultum dengan tema mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah atau dalam bahasa Arab disebut dengan taqarrub atau tawassul adalah ibadah dengan jalan menaati perintah Allah dan larangannya, serta mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah SWT. Mengapa kita perlu mendekatkan diri kepada Allah? Karena sebagai hamba yang taat kepada Allah SWT, kita patut menjalani perintah dan menjauhi larangannya, serta berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan, dan kebahagiaan hidup kita. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan untuk mendiri kepada Allah. Yang pertama, mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah yang dilaksanakan umat muslim 5 kali dalam sehari. Dengan melaksanakan sholat, kita akan merasa dekat dengan Allah serta memperoleh pahala dan karunia. Sholat juga merupakan cara berkomunikasi dengan Allah SWT, sehingga bagi yang melaksanakannya kita bisa merasakan kehadirannya dan merasa dekat dengannya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia, yang berisikan hikmah, perintah, serta ajarannya. Dengan membaca Al-Quran, tentunya kita akan memahami kebaikan dan kehendak Allah kepada kita, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang ketiga adalah berdoa. Doa adalah cara untuk meminta, mohon ampun, bersyukur, dan berserah diri pada Allah SWT. Doa juga adalah senjata bagi seorang muslim untuk mengubah takdir dan keadaannya. Dengan kita yang senantiasa berdoa, kita akan merasakan kasih sayang dan kehadiran Allah SWT, sehingga kita akan peroleh pertolongan dan perlindungannya. Yang keempat adalah berzikir. Zikir adalah cara untuk mengingat Allah dan memuji Allah dengan kalimat-kalimat seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lain sebagainya. Dengan berzikir, kita akan merasakan ketenangan dan kecintaan Allah SWT, serta mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Yang kelima, lakukan amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan adalah bukti iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Dengan melakukan amal soleh, kita tentu akan memperoleh kepuasan, kebahagiaan, serta memperoleh pahala dan surga Allah SWT. Yang keenam adalah senantiasa bersyukur. Bersyukur adalah cara kita untuk menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur juga adalah sikap positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan kita yang senantiasa bersyukur, kita akan memperoleh tambahan nikmat dari Allah SWT, serta dapat merasakan keridhaan dari Allah SWT. Yang ketujuh adalah menjauhi larangannya. Larangan Allah adalah batas-batas yang harusnya dijauhi oleh umat muslim agar tidak terjerumus dalam dosa dan neraka.
Dengan kita yang menjauhi larangannya, kita akan merasakan keselamatan dan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan ampunan. Selain amalan-amalan tersebut, ada juga beberapa amalan lainnya yang termasuk dalam takarrub, di antaranya zakat, sedekah, puasa, dan lain sebagainya. Puasa tidak cuma menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan diri juga dari kita untuk bermaksiat. Dengan senantiasa berpuasa, kita tentu akan melaksanakan ibadah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena di bulan puasa ini, pahala kita akan dilipat gandakan dan dosa kita dapat diampuni bila kita bersungguh-sungguh mengerjakannya. Bagaimana sholat, bacaan Al-Quran, zakat, sedekah kita dapat dilipat gandakan? Ada sebuah hadis mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan atau yang kita sebut dengan sholat tarawih tanpa perintah wajib. Beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih karena iman dan mengharap pahala, niscaya dosanya yang lalu akan diampuni. Ada sebuah hadis lainnya mengatakan, jika seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu tepa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Ada beberapa keutamaan dari kita yang mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya, mendapat kecintaan Allah, memperoleh ampunan, mendapat pahala dan karunia-Nya, mendapatkan kemenangan yang besar, dan yang terakhir, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sholat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah, dan lain sebagainya, terutama di bulan Ramadan ini. Karena mendekati 10 malam terakhir, di mana 10 malam terakhir tersebut ialah lebih baik daripada 1000 bulan, yang dimana apabila kita mengerjakan suatu ibadah, maka pahalanya akan ditingkatkan bila diniatkan dengan baik. Serta, apakah dosa kita dapat diampuni? Tentu saja, karena di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita akan diampuni bila kita sungguh menyesali perbuatan dosa tersebut dan terus-terus mohon ampun kepada Allah. Sekian hukum yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan satu mahfuzat. Sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang membuat orang lain mengingat Allah ketika melihat mereka. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan memang tempatnya salah. Mohon maaf lahir dan batin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.